Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Ushul Salasah. Sebelumnya telah kita jelaskan tentang rukun tentang tingkatan agama yang paling tinggi, yaitu apa? Ihsan. Kemudian beliau penulis membawakan dalil dari seluruh tingkatan agama, mulai dari Islam, kemudian iman, dan yang paling tinggi min a'la maratibil din, yaitu al-ihsan. Beliau membawakan sebuah dalil hadis Jibril yang panjang dari sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana hadis ini dimuat di kitab Arba'in Nawawi, hadis yang kedua. Mungkin teman-teman bisa dilihat nanti hadisnya. Bila perlu dihafalkan hadisnya ya. Nah, sekarang kita akan mengambil faedah dari hadis Jibril. Baik, penulis di sini mengatakan Syarih Dr. Haitham, ma yustafad min hadis Jibril alaihi salam. Apa yang bisa diambil faedah dari hadis Jibril alaihi salam? Ya. Di mana Jibril alaihi salam datang dengan pakaian yang sangat putih, yang rapi, dan rambut yang sangat hitam, tersisir rapi. Kemudian datang mendekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lantas beliau menyandarkan lututnya ke lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking dekatnya. Lututnya ditempelkan ke lutut Nabi. Kemudian beliau meletakkan kedua telapak tangannya di pahanya Nabi. Ibarat seorang yang butuh menghormati kepada yang alim. Kemudian baru beliau bertanya tentang Islam, fa akhbirni anil Islam, fa akhbirni anil iman, fa akhbirni anil ihsan. Baik, di sini faedahnya adalah yang pertama, anna 'alat talibi huquqan sittatan. Kata beliau bahwa sesungguhnya ada hak-hak yang harus ditunaikan bagi seorang talibul ilmi. 6 perkara. Ada 6 hak yang harus ditunaikan, yang wajib ditunaikan oleh seorang talibul ilmi. Yang pertama, hakun li nafsihi. Yang pertama, hak untuk dirinya. Yang kedua, hakun li syuyukhihi. Hak untuk guru-gurunya. Yang ketiga, hakun lil makanil ladzi yadrusu fihi, yaitu hak di tempat yang mana dia belajar di situ.
Kemudian yang keempat, hakun li zumalaihi, hak yang harus dia tunaikan kepada kawan-kawannya. Yang kelima, hakun li kitabihi, hak terhadap kitabnya atau tulisan-tulisannya. Yang keenam, hakun lil ilmi alladhi ta'allamahu. Yang keenam adalah hak terhadap ilmu yang dia pelajari. Ya, yang dia pelajari. Yang pertama, hakun li nafsihi, hak terhadap dirinya, yaitu al-ilmu ibadatun, al-ikhlas wal mutaba'ah. Hak yang harus ditunaikan, hak yang pertama kali harus ditunaikan oleh seorang talibul ilmi, yaitu perlu diketahui bahwa ilmu itu ibadah. Maka yang wajib dia kerjakan, yang dia pertama kali tanamkan bagi dirinya adalah ikhlas. Mencari ilmu itu ikhlas. Sebagaimana ibadah. Ibadah tidak akan diterima, imma salat, puasa dan yang lainnya, tanpa ikhlas. Maka kalau ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan diterima dengan syarat ikhlas, maka talabul ilmi juga bagian dari ibadah. Maka wajib dia untuk ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Wal mutaba'ah, dan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena syarat ibadah adalah ikhlas dan mutaba'ah. Dan ilmu adalah bagian daripada ibadah. Maka seorang talibul ilmi harus dibangun di atas ikhlas dan mutaba'ah dalam belajar. Ingat ikhwah, setiap apa yang kita curahkan untuk ilmu, mulai dari membaca, menulis, menghafal, memahami, itu semuanya bagian dari ibadah dan bernilai pahala. Maka jangan sia-siakan waktu, pikiran yang sudah kita curahkan untuk ilmu yang tanpa didasari keikhlasan dan mutabah kepada Allah, kepada Rasul SAW. Ya, ingat ikhwan ya, setiap apa yang kita tulis dari ilmu, yang kita pahami, yang kita curahkan waktu maupun harta kita untuk ilmu, itu semuanya bernilai pahala. Karena itu ibadah. Kun salafiyan alal jadah. Jadilah seorang salafi yang sejati. Kalau kita mengatasnamakan seorang salafi yang mengikuti jalannya para salafun salih, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam-imam di atas manhaj salaf, maka harus kita juga mengikuti jalannya mereka. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kun salafiyan alal jadah. Jadilah seorang salafi yang sejati. Totalitas dalam mengikuti jalan para sahabat. Wal khasyatu wal muraqabatu. Dan harus seorang talib dilandasi rasa takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Khasyah ini ikhwah beda dengan khauf. Kalau khasyah, rasa takut karena mengenal Allah Azza wa Jalla, karena didasari dengan ilmu tentang ma'rifatullah, takut tahu dia kedudukan Allah Azza wa Jalla, tahu akan keagungan Allah Azza wa Jalla, sehingga dia takut untuk melakukan maksiat maupun melanggar larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Inilah khasyah, rasa takut yang dibangun di atas ilmu tentang ma'rifatullah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut khasyah ini dimiliki oleh para ulama, orang-orang yang alim yang telah mengetahui, menyelami tentang ilmu Allah Azza wa Jalla. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah dari kalangan orang-orang yang alim. Kemudian al-muraqabah,
senantiasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dia tahu dan dia yakin bahwa Allah itu Maha melihat dan Allah mengetahui seluruh gerak-gerik hambanya. Maka dia berhati-hati dalam bertindak. Dia berusaha memikirkan apakah perkara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Ataukah perkara ini mendatangkan murka Allah Tabaraka wa taala ataukah justru mendatangkan hal yang menjadikan Allah murka? Maka dia berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Wa khifdul janah wa nafdul khuyala, dan dia senantiasa merendahkan diri. Ya, rendah diri, tawadhu di hadapan manusia. Sekalipun dia punya ilmu, maka dia berusaha untuk tawadhu dan meninggalkan, membuang jauh-jauh perkara kesombongan. Ini sikap seorang yang alim. Ingat ikhwan, kita belajar bukan untuk merendahkan orang lain, bukan menjadi orang merasa paling keren, bukan gaya-gayaan sehingga kita menganggap orang lain itu rendah di hadapan kita, kita paling pintar dan timbul rasa kesombongan. Ingat, itu bukan sikap seorang talibul ilmi. Ya, jadi tawadhu. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu kepada Allah Azza wa Jalla, ya, maka Allah akan angkat derajatnya. Ya. Allah akan angkat derajatnya dan hilangkan kesombongan. Karena biasanya seorang talibul ilmi yang baru-baru belajar, maka dia akan merasa hebat. Ya, merasa hebat, menyombongkan diri. Ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, beliau pernah mengatakan, al-ilmu ala salasati masyabir. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Wa man dakhala fil ula takabaru. Ketika dia masuk tingkatan yang pertama, dia merasa sombong. Wah, saya sudah tahu semuanya. Berarti yang orang lain tidak tahu, hanya saya yang tahu. Kemudian wa man dakhala fis saniyah. Ketika dia masuk ke tingkatan ilmu yang kedua, maka dia tawadhu. Semakin tawadhu. Ternyata banyak orang-orang yang hebat daripada saya. Banyak orang-orang yang alim daripada saya. Dia mulai tawadhu, merendah diri. Wa man dakhala fis salisah ka'annahu la ya'rifu syai'an. Kalau sudah masuk level yang ketiga, dia merasa dirinya tidak tahu apa-apa. Inilah tingkatan ilmu. Justru kalau level yang terakhir, dia seolah-olah tidak mengetahui apapun. Karena ternyata banyak orang-orang yang alim daripada dia. Bahkan orang-orang yang sudah habis umurnya untuk ilmu, mencurahkan umurnya untuk ilmu. Dan dia ternyata sama sekali jauh dari orang-orang soleh, kalau sebut orang-orang yang alim. Gitu ya kawan ya. Jadi ketika dia masuk di tingkatan pertama, dia sombong. Ketika dia terus mempelajari ilmu dan semakin banyak ilmu yang dia dapatkan, dia akhirnya tawadhu, merendah diri. Ternyata belum seberapa yang saya dapatkan dari ilmu ini. Dan ketika sudah masuk tingkatan level yang paling terakhir, yang tinggi, dia justru merasa haus, merasa kurang, bahkan merasa tidak mengetahui apa-apa. Karena ternyata banyak sekali ilmu yang belum dia dalami, yang belum dia dapatkan. Ternyata ilmu dibagikan samudra yang sangat luas, yang banyak sekali ilmu yang belum dia sentuh. Maka dia mengatakan, ka'annahu la ya'rifu syai'an, seolah-olah dia tidak mengetahui apapun. Itu ya kawan ya. Itu yang perlu dihiasi oleh seorang talibul ilmi. Kemudian di antara hiasan yang harus dimiliki oleh seorang talibul ilmi, al-qana'atu waz-zuhdu. Sikap qana'ah. Ya, qana'ah artinya dia menerima apa adanya.
Jangan memaksakan diri. Ya, jangan memaksakan diri. Menerima. Mungkin kalau di pesantren itu kita makannya ya nasi pakai sayur kangkung atau tahu, sayur tahu. Ya sudah, qanaah. Ya, menerima apa adanya. Tidak kemudian dia mencela makanan tersebut dan dia meninggalkannya dari pesantren tersebut. Wa zuhdu, dan zuhud. Zuhud itu tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Yang sekiranya perkara tersebut tidak memberikan manfaat dia di akhirat, dia tinggalkan. Ya, dia tinggalkan, adalah zuhud. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Bahkan perkara-perkara yang mubah, mungkin yang sifatnya tidak bermanfaat, maka dia tinggalkan. Kemudian at-tahalli birawnikil ilmi. Kemudian dia hiasi dirinya dengan pesona keelokan ilmu. Ya, dia menghiasi dirinya dengan pesona keindahan ilmu. Wal muru'ati, ya, dan muru'ah, menjaga muru'ah. Wal muru'atu, dan menjaga muru'ah, wibawa, sebagai seorang talibul ilmi. Tidak meminta-minta, tidak merendahkan diri. Ya, menjaga wibawa, minta-minta kepada orang lain, merendahkan diri, menjaga wibawa. At-tamattu bi khisalir rujulati, dia harus merasa bangga. Ya, bangga dengan perisai atau sifat pemberani, rojulah. Harus bangga dengan sifat kejantanan, yaitu pemberani. Seorang talib harus pemberani. Ya, harus kuat dan pemberani. Kalau di pesantren mungkin ya banyak masalah, kemudian makanannya mungkin kurang enak, tidak sebagaimana yang didapatkan di rumah dia, maka harus berani, jangan cengeng. Berusaha bersabar. Ya, berusaha bersabar, tekun dalam belajar. Ya, apapun makanannya dia qanaah. Apapun masalah yang dihadapi ketika belajar, maka dia siap untuk menyelesaikannya. Jangan cengeng kemudian pergi tinggalkan ilmu gara-gara masalah yang sepele. Jadi harus bangga dan menikmati ya sikap dan perangai seorang laki-laki jantan. Hajrut tarfuh, dan meninggalkan kemewahan. Ya, seorang talib kalau dia masih punya sikap bermewah-mewahan, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Perhatikan ikhwan. Ya. Sedikit-sedikit dia merasa tidak nyaman. Dikit-dikit dia maunya tidur yang enak. Ya. Maunya tidur yang di tempat kasur yang nyaman, yang enak, mau makanannya yang enak, fasilitas yang sangat wah. Itu tidak akan bisa diraih oleh seorang talibul ilmi. Maka sifat qanaah dan meninggalkan bermewah-mewahan itu kunci untuk meraih ilmu. Al-i'radu an majalisil lagwi, dia harus meninggalkan, berpaling dari majelis-majelis yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Ini tantangan kepada seorang talibul ilmi. Ketika di pondok, di pesantren, di tempat dia belajar, dia akan banyak bergaul dengan orang-orang yang beda-beda sikapnya, beda suku, beda karakternya. Maka dia harus hati-hati. Tinggalkan majelis-majelis yang sia-sia, yang tidak memberikan manfaat kepada dia. Perdebatan kusir, ya, ghibah, kemudian ngomongin perempuan dan yang lainnya, dia tinggalkan. Dia berusaha menjaga wibawa. At-tahalli birrifqi, dia hiasi dengan dirinya dengan rifq, sikap lemah lembut. Ya, sikap lemah lembut. Ya, sikap lemah lembut. Karena sikap rifqi ini adalah sebuah hiasan bagi seorang murid, seorang talibul ilmi.
Kemudian as-sabat, istiqamah, sabat. Ya, berusaha istiqamah, bersabar dan sabat, istiqamah. Wat tasabbut. Tasabbut memastikan suatu perkara itu jelas dan pasti. Jadi memastikan suatu perkara itu dengan pasti. Jangan sampai dia termakan perkara yang hoax atau perkara yang ternyata itu dusta. Jadi harus memastikan suatu perkara akan kebenarannya. Itulah tasabbut. Tidak asal comot, tidak asal ditelan kemudian disampaikan, tidak. Dia sabar, istiqamah, berusaha istiqamah dan tasabbut, dan berusaha memastikan sebuah kebenaran tentang berita yang dia dapatkan. Al-himmatu. Kemudian dia harus punya cita-cita yang sangat kuat. Ingat ikhwan, seorang talibul ilmi kalau dia ingin sukses dalam belajar harus punya cita-cita yang tinggi. Ana dulu pernah di pesantren itu, pertama masuk pesantren, ana kaget, terkejut lah. Subhanallah. Banyak kawan-kawan, subhanallah ya, yang mereka bisa membaca kitab gundul. Waktu itu bagi saya yang baru pertama kali masuk pesantren kaget. Kitab tulisan Arab yang tanpa harokat kok bisa dibaca? Itu bagaimana ceritanya? Wong saya baca Quran saja masih belum lancar, padahal yang sudah ada harokatnya. Ini baca kitab tanpa harokat bisa lancar. Ini saya terkejut, kaget, subhanallah. Dan dari situ saya punya cita-cita. Sekalipun saya nanti pulang dari pesantren, entah apapun profesi saya, walaupun sekalipun mungkin saya tidak jadi seorang guru, seorang dai, mungkin seorang ustadz, mungkin entah pedagang atau yang lainnya, saya selesai dari pesantren, cita-cita saya harus bisa baca kitab gundul. Itu dulu saya seperti itu. Orang punya himmah, cita-cita yang sangat kuat. Dan dengan situ kita akan berusaha bagaimana saya harus bisa membaca kitab. Lihat teman-teman, Masya Allah ya, mereka lancar baca kitab tanpa harokat. Itu hal yang aneh bagi saya, suatu yang sangat menakjubkan. Ya, tapi ternyata ikhwan, ya, perjalanan kita lalui terus. Kita berusaha belajar, bertanya, dan terus ya bergaul dengan orang-orang yang mereka mumpuni di bidangnya, sehingga kemudahan demi kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Jadi kan harus punya himmah aliyah, cita-cita yang tinggi. Itulah seorang talib. An-nahmatu fit talab. Ya, keinginan kuat, rakus dalam belajar. Ini cita-cita yang kuat dan rakus dalam belajar. Ar-rihlah, harus rihlah. Nah ini diantara hal yang dapat menjadikan kita mudah sukses dalam belajar, rihlah. Dan inilah yang dicontoh oleh para alim ulama dari zaman ke zaman, dari kalangan imam-imam al-muhaddisin, ahlul hadis, Imam Bukhari dan yang lainnya. Mereka rihlah dalam belajar. Mereka tidak hanya di kampungnya sendiri belajar, tapi rihlah, menempuh perjalanan jauh untuk belajar. Ya, tinggalkan kesenangan di kampung halaman, pergi untuk belajar, merantau untuk mencari ilmu. Bahkan di antara mereka ada yang menjual ya rumahnya untuk bekal perjalanan mencari ilmu. Ada bahkan yang menjual periuk, tahu periuk ya? Periuk itu perabot rumah tangga untuk mencari ilmu. Ya, mereka korbankan harta semuanya hanya untuk bekal mencari ilmu. Apakah ini perkara yang sia-sia? Tidak. Ini demi ilmu, demi suatu kemuliaan, yaitu meraih ilmu. Bahkan di antara kalangan para sahabat tabi'in, mereka menempuh perjalanan 1 bulan, 2 bulan, bahkan mungkin 3 bulan hanya untuk satu hadis, mendapatkan satu hadis. Seperti Al-Lais, ya saat Al-Laisi dari Spanyol menuju ke Madinah, ingin berguru kepada Imam Malik. Baqi bin Makhlad dari Andalus menuju ke Baghdad, ingin berguru dengan Imam Ahmad dan yang lainnya.
Ya, dengan rihlah ini akan kita dapatkan keberkahan ilmu dan bagaimana manisnya kita mencari ilmu. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, lihat ribuan gurunya, berapa tahun dia mencari ilmu, ya, sampai lahirlah karya yang sangat fenomenal, yaitu Sahih Bukhari yang bisa kita nikmati sampai saat ini. Baik, taqyidul ilmi, mengikat ilmu dengan catatan. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, al ilmu kassuyud, ilmu itu bagaikan buruan. Faqayyidul ilma bil kitabah, maka ikatlah buruan tersebut dengan tulisan. Ilmu itu dengan tulisan. Kalau buruan itu kita ikat dengan tali yang sangat kuat, ya, al ilmu kassuyud, faqayyidul ilma bihablil wasiqah. Ilmu itu bagaikan buruan. Kalau kita dapat buruan, masa kita biarkan? Tidak, kita ikat dengan ikatan yang sangat kuat. Jangan sampai kabur. Susah kok memburunya. Berusaha kita cari, kita intai sampai dapat buruan tersebut. Lantas kita nggak ikat, ya kabur buruan. Sama halnya dengan ilmu, kata Imam Syafi'i. Maka ketika ilmu kita dapatkan, jangan lupa catat, ikat dengan tulis. Ingat ikhwan, hafalan seseorang semakin bertambah usia, itu akan semakin tidak kuat, bahkan dia lupa, ya. Maka sebagian ulama mengatakan hafalan itu sebagai apa? Seperti pengkhianat. Hafalan itu seperti pengkhianat. Dulu waktu kita belajar, Masya Allah kita ingat, namun ketika kita ingin sampaikan sudah lupa, pengkhianat dia. Maka jangan lupa ditulis, diikat ilmu tersebut. Kemudian hifdzur riayah, menjaga pandangan. Ya, menjaga pandangan. Berusaha untuk menjaga ilmu, menjaga pandangan, menjaga diri. Ta'ahudul mahfudzat, mengikat mahfud. Ya, hafalan-hafalan yang sudah kita dapatkan. Ya, tadi dengan tulisan. Bila perlu, ya, sediakan buku khusus, mungkin akidah, catatan fikih, catatan tauhid, catatan tentang ilmu waris atau yang lainnya. Kita punya catatan tersendiri. Setiap faedah kita letakkan di catatan tersebut masing-masing, tidak kita campur-campurkan, sehingga gampang untuk kita baca dan kita murojaah. Ya, ini yang harus kita lakukan sebagai seorang talib. Kemudian at-tafaqquh bi takhrijil furu' 'alal usul, berusaha memahami untuk mentakhrij perkara-perkara yang furu' dari yang usul. Contohnya, dalam sebuah hadis usul, ya, kita dapatkan satu hadis tentang hukum apa ya, kawan? Tentang hukum apa contohnya? Hukum najisnya jilatan dari anjing, mungkin gitu ya. Nah, dari usul ini, hadis ini, matan hadis ini, seperti dalam sabda Nabi, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsil sab'an. Ulahuma biturab." Itu kalau nggak salah ya. Atau kama qala, jika seekor anjing menjilat di bejana salah seorang di antara kalian, maka bersihkanlah 7 kali cucian. Yang pertama dengan apa? Turab. Bahkan malah mengatakan dengan apa tadi? Turab, dengan debu, dengan pasir, ya. Nah, dari usul ini seorang talib coba berusaha mentakhrij, memahami takhrij, runutan, faedah-faedah ilmiah dari hadis ini dengan mencari, ya, penjelasan-penjelasan para ulama yang mereka sudah membukukan, disimpulkan ada berapa faedah dari usul, dari matan hadis ini.
dia takhrij. Ya, banyak sekali faedahnya. Ya, tentang satu hadis tersebut. Dan contohnya banyak sekali ya, banyak sekali. Kemudian al-luju ilallah, senantiasa kembali kepada Allah Azza wa Jalla, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, ya, pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Al-amanatul ilmiyah, senantiasa menjaga amanah ilmu. Kalau ilmu itu kita dapatkan dari faedah ilmu ini kita dapatkan dari teman kita, maka jangan sombong, jangan sembunyikan. Katakan, saya dapat faedah dari si fulan bin fulan. Jangan merasa, wah, ini kan usaha saya sendiri, padahal kita dapatkan dari si fulan. Maka katakan, faedah ini saya dapatkan dari si fulan, karena beliau yang sudah berusaha untuk bersusah payah mencari faedah tersebut, dan kita hanya langsung kita mendapatkan ilmunya dari beliau. Maka jangan kita sembunyikan faedah yang kita dapatkan dari si fulan. Katakan, saya dapat dari fulan. Jangan merasa kemudian gengsi, nggak usah. Ya, as-sidqu, dan jujur, berusaha jujur. Makanya Imam Nawawi pernah mengatakan, inna min barakatil ilmi ayyagzuwal ilmu ila ahlihi atau ila qailihi. Imam Nawawi pernah mengatakan, termasuk keberkahan daripada ilmu, seseorang menyandarkan ilmu kepada pertama kali orang yang dia dapatkan dari faedah tersebut. Inna min barakatil ilmi, termasuk dari keberkahan ilmu, ayyagzuwal ilma, seseorang menyandarkan ilmu tersebut ila qaili, dari siapa orang yang pertama mengucapkannya, yang dia dapatkan dari kawannya tersebut. Ini harus amanah ilmiah. Ya, jadi inilah keberkahan sebuah ilmu. Baik. Mungkin sampai sini ya. Ini beliau penulis Syekh Dr. Haisam. Kalau nggak salah ya, tulisan ini beliau nukil dari Hilyah Thalibul Ilmi. Karena saya pernah baca kitab Hilyah itu hampir sama ya, penjelasannya di sini hampir sama. Ini saya cek ya, di Hilyah Thalibul Ilmi hampir sama. Ya, panjang lebar ya pembahasannya. Nanti besok kita lanjut bagaimana ya hiasan bagi seorang Thalibul Ilmi ya, agar dia bisa meraih ilmu dengan benar. Mungkin sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan, mohon diluruskan. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.